Saatnya di program Diskusi Akhir Pekan. Titik Temu. Dipersembahkan oleh Rumah Kebudayaan Nusantara. Didukung oleh Stat 102,6 FM. Selalu ada inspirasi. Ya, rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali bertemu lagi dengan saya dalam acara diskusi Titik Temu. Program diskusi Titik Temu merupakan program akhir pekan RKN. Kali ini diskusi Titik Temu mengangkat topik atau tema soal ada tikus di Mahkamah Agung. Topik ini sengaja kita angkat karena terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa hari lalu yang tidak tanggung-tanggung. Hakim Agung menjadi salah satu yang terjaring oleh operasi tangkap tangan oleh KPK ini, dan sejumlah panitera dan pegawai Mahkamah Agung. Ini adalah tragedi hukum kita di Indonesia. Nah, untuk membahas topik ini, kita sudah bergabung dengan narasumber kita yang sangat berkompeten untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu yang sudah ada saat ini, Bung Emerson Yunto, aktivis anti korupsi dari Visi Integritas. Bung Emerson, apa kabar? Kabar baik. Saya yang baik, Mahkamah Agung yang enggak. Ya, senang bisa jumpa kita pada hari ini, Bung Emerson. Lalu kemudian Bang Petrus Celestinus, praktisi hukum. Apa kabar, Bang Petrus? Kabar baik. Ya. Walaupun sedang berduka karena Mahkamah Agung. Enggak deh. Ya, akan bergabung bersama kita Dr. Abdul Fikar Hajar yang merupakan dosen Trisakti, dosen hukum pidana Trisakti. Nanti kita akan sama-sama membahas topik ini bersama beliau. Nah, Bang Petrus rupanya tahu persis cerita kasus ini. Siapa-siapa orang yang melakukan penyuapan, lalu kemudian siapa-siapa pengacara yang saat ini ditangkap oleh KPK. Rupanya Bang Petrus tahu persis ceritanya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya kira baik juga kalau Bang Petrus cerita dulu, ini kasus ini gimana sih sebetulnya. Ini kan kasus yang terjadi di Semarang ya. Ada koperasi, lalu kemudian ada korban dari koperasi ini yang kemudian berperkara. Rupanya Bang Petrus sedikit banyak tahu cerita ini. Gimana, boleh diceritakan dulu? Ini gimana nih ceritanya? Supaya masyarakat itu bisa menangkap kasus apa sih sebetulnya di balik penangkapan terhadap sejumlah pegawai Mahkamah Agung dan juga Hakim Agung. Iya, jadi koperasi inti dana ini adalah koperasi yang cukup besar dan status koperasi ini tingkatannya sudah nasional karena ada di beberapa provinsi, tetapi basisnya itu di Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur. Nah, kekayaan koperasi ini sudah menurut catatan yang saya tahu 2 tahun yang lalu itu sudah 2-3 triliun menurut informasinya. Tetapi pada tahun 2016-17 koperasi ini sudah mulai gagal bayar, sudah hancur lah, sudah statusnya sudah, karena dia sudah sering diperingati oleh koperasi, Kementerian Koperasi. Tetapi pegawainya, petugas-petugasnya yang bagian marketing itu masih saja mencari nasabah-nasabah, dan mereka berhasil mendapatkan nasabah-nasabah yang investasi di koperasi itu cukup besar, sampai puluhan miliar. Nah, di tahun 2017-18 mulai timbul permasalahan hukum antara nasabah dengan koperasinya,
Sehingga koperasi ini tidak saja digugat di PKPU, ya, bahkan juga diajukan pilot, tapi juga secara pidana ketua koperasinya ada yang sudah dihukum, kemudian ketua penggantinya yang juga harusnya mengurus koperasi itu ternyata juga mengelolanya tidak benar, dipidana lagi. Sehingga perkara yang terjadi antara nasabah dengan pimpinan koperasi itu terus-menerus terjadi sampai sekarang. Sejak 2016. Ya. Berarti Jadi sudah 6 tahun. sudah 6-7 tahun. Jadi kalau kemarin itu kita baca di media terjadi peristiwa OTT di mana yang ditangkap adalah seorang hakim agung dan panitera dan pegawai-pegawai sebagai orang pengadilan, kemudian sebagiannya diposisikan sebagai pihak pemberi suap, maka ini adalah bentuk kekecewaan atau rasa tidak percaya lagi terhadap mekanisme yang sesungguhnya, karena perkara terus-menerus dari korban akibat perbuatan pimpinan koperasi yang tidak bertanggung jawab, dari putusan yang satu ke putusan yang lain, para nasabah ini tidak pernah mendapatkan keadilan. Lalu masuklah anasir-anasir yang memilih jalan pintas, sehingga terjadilah peristiwa kemarin seperti yang dikatakan sebagai OTT. Nah, Ya. Bang Petrus, kalau kita mengikuti cerita atau membaca di berbagai media, menurut saya ini agak unik kasus ini. Kalau logika umumnya kan mestinya yang menyuap ini kan koperasi. Ini justru yang menyuap adalah pihak korban. Ini apa sebetulnya? Ya, karena korban ini kan ingin mendapatkan haknya kembali melalui upaya hukum. Dia kan menggugat. Bahkan terakhir yang dalam kaitan dengan OTT kemarin itu terkait dengan putusan pilot yang dikasasi oleh nasabah. Putusan pilot. Jadi koperasi ini sudah diputus di tingkat pengadilan niaga Semarang, dipilotkan, lalu para pihak di dalam perkara itu ada yang mengajukan kasasi. Sehingga mungkin di proses kasasi inilah, karena dia apakah ingin mempertahankan putusan pilot itu atau ingin mengubah putusan pilot itu, lalu terjadilah peristiwa yang disebut suap sampai terjadi OTT. Nah, yang menarik di sini nanti timbul perdebatan. Apakah inisiatif suap ini semata-mata datang dari para kuasa hukum yang ingin memenangkan itu, atau inisiatif itu datang dari nasabah yang sedang berperkara. Karena dalam praktek ini kan biasanya terjadi macam-macam. Ada juga prinsipal dari perkara itu berusaha sendiri untuk mencari jalan. Ya, pengacaranya tidak mau tahu, pengacaranya tahunya jalannya ya ikuti prosedur. Tetapi ada juga, ya, banyak juga pengacara yang langsung dia bilang, saya urus perkara ini, bayar saya sekian miliar, tahu beres. Itu dikasih gelondongan lah. Gelondongan, sehingga dia mau menang dengan cara apapun itu urusannya si pengacara, gitu. Sehingga ini juga akan menjadi bahan diskusi menarik. Apakah dengan jalan cerita seperti itu nanti muncul juga perkara baru di mana nasabah yang merasa dirugikan terkait dengan OTT ini dia juga akan menuntut Pengacaranya. ya. Ya, tapi kan pasti ada diskusi tuh antara pengacara dengan si ini kan. Tapi yang jadi masalah sekarang, semua sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak nasabah yang menuntut koperasi 2 orang tuh sudah jadi tersangka, kuasa hukumnya 2 orang juga bahkan sudah ditahan. Nah, jadi dengan ditetapkan sebagai tersangka, bisa saja KPK sudah punya bukti bahwa ini tidak punya bukti bahwa ada keterkaitan, ada keterlibatan.
antara klien dan pengacara dalam peristiwa suap itu. Ya, oke. Bung Emerson itu Ya. itu cerita Ya. tentang kasusnya. Nah, apa komentar Anda setelah mendengar kasus ini? Gitu? Ya, jadi ini kan sebenarnya ujung-ujungnya adalah jual beli perkara gitu ya, memperdagangkan perkara. Jadi ini sebenarnya bukan fenomena yang baru kali ini, Bang Petrus ya. Jadi ini udah lama betul gitu ya. Misalnya saya ingat betul ICW pernah riset tahun 2002 tentang pola-pola korupsi peradilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan, termasuk dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Nah, memperdagangkan perkara ini bukan kali pertama. Mungkin kalau ingat di luar kasus ini kita flashback ke belakang, ada kasus Harini Yoso gitu ya, pengacara yang berupaya menyuap Ketua Mahkamah Agung waktu itu Pak Bagir 2005-2006 ya, menyuap Pak Bagir Manan waktu itu. Nah, itu juga melibatkan pegawai di Mahkamah Agung. Ada lagi kasus yang menarik, misalnya agak besar, Nur Hadi, sekretaris Mahkamah Agung. Belum lagi ada kasus namanya Jody gitu ya, pegawai di Mahkamah Agung. Ada namanya Adrian gitu ya, yang juga Kasubdit Kasasi Perdata yang juga terlibat dalam beberapa kasus. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Fenomena gunung es ya, Bang Petrus ya. Jadi kasusnya lama, cuma sekarang ini yang lagi apes Hakim Agungnya. Sebelumnya itu aman ya, masih selamat lah bahasanya. Walaupun di beberapa kasus yang tadi disebut-sebut itu sebenarnya sudah mulai mengarah tuh ke Hakim Agung gitu ya. Beberapa Hakim Agung namanya sudah mulai disebut. Nah, yang juga harus juga dilihat, misalnya si Hakim Agung yang juga ditangkap KPK ini, itu ternyata pernah juga diperiksa oleh KPK dalam kaitan dengan kasus Nur Hadi. Kan Nur Hadi itu kan pernah dianggap sebenarnya mengatur perkara di Mahkamah Agung gitu ya, disebut mengatur perkara Mahkamah Agung bersama dengan menantunya kalau nggak salah ya, Bang Petrus ya. Dan kemudian ya tadi posisinya ini kan kasus perdata, tinggal mau menangkan siapa itu ada harganya gitu ya. Ada yang bilang pengadilan itu karena belum steril dari praktek korupsi kayak balai lelang. Siapa yang bayar lebih mahal itu yang bakal jadi menang. Mungkin di kasus ini jangan-jangan saya nggak tahu ya, artinya bukan saja satu pihak, bisa sangat mungkin dua pihak. Jadi dua-duanya terima. Dua-duanya memberi juga, Om. Jadi dua-duanya memberi, berupaya sebenarnya memenangkan perkara. Nah, ini yang juga harus dilihat lagi bahwa ini bukan kali pertama. Nah, ini mungkin bicaranya soal di ujung ya. Di ujung tuh maksudnya ini. Ujung tuh bicara soal mau menangin siapa, gitu ya. Bahkan dalam konteks mafia hukum, mafia peradilan itu bahkan sudah mulai ditentukan siapa yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Jadi si pengorder ini, orang yang pengen menang kasus ini di pengadilan sampai juga di Mahkamah Agung, bisa order kasus ini tolong hakimnya ini milih hakimnya siapa gitu ya. Nah, ini ada, dan itu nggak gratis ya pastinya ya. Nah, mungkin masih ingat ada kasus yang tadi saya sebutkan, ada pegawai di Mahkamah Agung, salah satu pejabat struktural di Mahkamah Agung yang kena juga OTT KPK. Ordernya itu waktu itu jelas. Ada kasus korupsi yang kemudian ke proses kasasi, pesannya dia simple. Kasusnya sebaiknya jangan diadili oleh Artijo Alkostar. Yang lain boleh. Yang lain juga bukan boleh. Maksudnya dia udah mulai memilih gitu. Sebaiknya Pak ini gitu ya. Jadi ada semacam kayak tren atau favoritisme mungkin ya. Jadi kalau pingin kasusnya hukumannya ringan atau bahkan ekstrim bebas, sebaiknya hakimnya itu pilih A, B, C, D, E kayak gitu ya. Jadi jangan yang lain. Atau misalnya kalau di Mahkamah Agung nama yang jelek buat koruptor tuh Pak Artijo Alkostar. Kalau ditangani Pak Artijo Alkostar, pilihannya kalau nggak hukumannya berat, nggak ada sejarahnya dia vonis bebas gitu ya oleh Pak Artijo. Nah, ini yang terjadi di Mahkamah Agung. Nah, siapa yang diduga terlibat? Tadi ada beberapa nama ya. Nama ada lawyer, pengacara, kemudian pegawai Mahkamah Agung, kemudian juga panitera, ada juga terlibat juga hakimnya. Nah, hakim
seringkali itu dia tidak secara terbuka, dalam artian lo mau nyuap gua gitu, tapi dia pakai tanda kutip tangan kanan ya, artinya Bang Petrus ya, kaki tangannya. Jadi yang menawarkan soal kemenangan itu bukan Hakim Agung langsung, artinya dia sebenarnya pinginnya juga berlapis, dalam artian kalau sewaktu-waktu itu kemudian ada masalah di anak buahnya atau kaki tangannya, dia bisa berkilah, enggak kok. Kan misalnya kayak yang Dimyati ini, dia bilang bahwa saya clear. Kan bagaimana dia, saya nggak terlibat. Ya, mungkin itu SOP standar ya, kalau ditangkap KPK pasti harus bilang saya nggak terlibat, saya clear dan sebagainya. Tapi ya untungnya saya rasa KPK tuh punya alat canggih yang kemudian lo mau bohong agak susah, karena misalnya gue pegang alat cadap. Jadi kalau dulu-dulu kan bilang enggak, saya nggak pernah terlibat kok. Mungkin karena dia aman, nggak ada bukti rekaman ya, Bang Petrus. Tapi kalau untuk sekarang kasus-kasus OTT KPK kan mau lo ngeles atau apapun agak susah. KPK pasti punya rekaman itu. Oke. Nah, sekarang narasumber kita sudah lengkap. Bang Dr. Abdul Fikar sudah bersama kita di studio, dan tadi dua narasumber ini sudah menyampaikan pandangannya, Bang. Dari orang-orang yang ditangkap oleh KPK ini, yang mengejutkan kita nggak tanggung-tanggung nih, ada Hakim Agung. Selain Hakim Agung, itu ada 6 orang. Ada panitera, ada pegawai biasa di Mahkamah Agung. Bagaimana Bang melihat itu? Ini udah kiamat apa gimana? Kiamat kecil. Jadi kalau pakai bahasa sosiologis, korupsi sudah merata, kan gitu kan? Merata dari strata bawah sampai strata yang paling atas, gitu. Kalau pakai bahasa ini ilmu pengetahuan, ini korupsi yang struktural. Jadi masif. dan masif. Nah, struktural itu yang ingin saya katakan begini, struktur di dalam satu organisasi itu justru menciptakan satu situasi ketergantungan yang ujungnya itu adalah korupsi. Gitu. Artinya fungsi yang paling atas juga tergantung pada bawahnya juga sampai ke bawah gitu. Nah, struktur yang seperti itu yang kemudian mudah dimasuki oleh bukan setan, maksud saya pengaruh-pengaruh jahat gitu, pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi bahwa kewenangan memutus itu kemudian tidak murni didasarkan atas dasar bukti-bukti yang dia periksa, tetapi juga atas dasar istilahnya di sana ada isinya enggak? Gitu ya. Kalau ada isinya, nah baru kemudian dia periksa dengan serius dan malah dicarikan argumen dan bukti-bukti yang memenangkan. Nah seperti itunya. Ya meskipun lawannya itu sebenarnya lebih kuat gitu. Tetapi hukum acara kita kan, hukum acara baik perdata maupun pidana itu kan ada formilnya gitu. Ada sesuatu yang bisa dimainkan di level formil. Umpamanya kurang pihak lah, tidak berkualitas lah sebagai penggugat gitu ya kan. Jadi ada banyak celah sebenarnya yang bisa digunakan seolah-olah benar gitu, seolah-olah memang itu sudah pada tracknya gitu. Ya padahal sebenarnya itu dicari-cari gitu. Nah itu yang terjadi seperti itu. Nah karena itu kalau menurut saya Komisi Yudisial sebagai institusi yang mengawasi, menurut saya tidak cukup hanya diberi kewenangan mengawasi perilaku, tapi juga mengawasi. Saya tidak ingin dikatakan bahwa umpamanya ada double fungsi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial umpamanya. Yang ingin saya katakan bukan kewenangan memeriksa perkaranya, bukan, tetapi dia bisa meneliti apakah di sebuah perkara itu ada kemungkinan permainan atau tidak. Gitu. Jadi maksud saya boleh memeriksa secara teknis, kalau ada yang aneh kan dia bisa juga mempertanyakan gitu. Umpamanya artinya gini, tidak harus Komisi Yudisialnya yang bertanya. Pertanyaan itu bisa dititipkan ke Mahkamah Agung umpamanya. Ya, dalam memeriksa satu perkara. Ini kok ada ada argumen seperti ini gitu. Padahal secara teori maupun secara
peraturan perundang-undangan ini sebenarnya nggak masuk gitu. Artinya menjadi aneh gitu. Nah itu yang yang mestinya ada fungsi-fungsi itu gitu. Fungsi koordinasi di bidang teknis seperti itu. Karena kan sekarang ini kan susah membedakan antara terobosan hukum dengan sengaja membelokkan gitu. Iya kan? Orang melihatnya sebagai wah ini terobosan hukum gitu kan, ada ini baru gitu. Padahal sebenarnya ada isinya gitu. Nah itu yang. Tapi kalau dari desain institusi kita ini kan sebetulnya nggak kurang ya. Betul. Supaya para hakim itu kerjanya benar, itu ada institusi yang mengawasi, kan begitu? Iya betul. Secara teori kan begitu. Betul. Lalu kemudian hakim-hakim di bawahnya itu kan dikontrol oleh Hakim Agung. Betul. Nah dari sisi itu sebetulnya udah beres gitu ya, dari sisi konsep. Tetapi ketika Hakim Agungnya yang justru melakukan, ini kan runtuh semua. Iya betul. Nah, ini bagaimana melihat? Ya, nah itu artinya institusi yang paling tinggi yang seharusnya memproduksi putusan-putusan yang memang bisa menjadi acuan di bawah gitu ya, tetapi justru dikotori dengan umpamanya ya itu tadi ya, bahwa ada seolah-olah terobosan baru tetapi sesungguhnya itu ada isinya gitu. Artinya ada muatan-muatan yang memang didapatkan gitu. Tapi kan sebenarnya gini, sebenarnya di Mahkamah Agung juga ada yang namanya tim eksaminasi gitu. Kalau ICW dulu sering bikin tuh ya, eksaminasi putusan. Di Mahkamah Agung juga itu ada sebenarnya mekanisme eksaminasi itu. Cuma kan kita tidak bisa kontrol. Kita di luar hasil eksaminasinya juga tidak tahu. Mungkin juga itu untuk perbaikan ke dalam gitu. Mereka sebenarnya tahu juga. Begitu baca sebuah putusan, oh ini ada isinya nih. Mereka tahu juga. Isinya tuh maksudnya ada nilai, ada rupiahnya maksudnya. Maksudnya ada isinya, ada rupiahnya gitu. Nah, tapi justru itu tadi yang menjadi concern mereka, kita menutup aja itu. Jadi kalaupun ada tim eksaminasi itu masukannya ke dalam gitu, bukan untuk dibuka keluar gitu. Padahal kan sesungguhnya kalau sudah pada level tertentu itu kan menjadi tindak pidana sebenarnya, iya kan Pak? Umpamanya sampai permainan itu sampai menghilangkan hak orang lain gitu umpamanya ya, yang memang betul-betul ini, nah itu kan juga bisa pidana kalau menurut saya, bisa lebih pidana. Gitu ya. Nah, begitu Pak. Ya. Nah, Bang Petrus, kalau di Mahkamah Agung ini kan mereka wakil Tuhan lah di muka bumi ini. Dan Hakim Agung itu kan tidak berjumpa dengan para pihak. Itu kan berarti bahwa mereka itu betul-betul hanya dia sama Tuhan yang mengarahkan pikirannya, hatinya, ya kan, pandangannya untuk menilai berkas-berkas yang ada, lalu kemudian dari situ diharapkan dia betul-betul memutuskan keadilan yang sesungguhnya, kan begitu secara teorinya. Tapi ini kok merajalela kayak begitu, apa sebetulnya yang salah? Ya. Kita punya pengawas, kan? Dan itu tadi untuk satu hakim loh ada 6 orang yang terlibat pegawai Mahkamah Agung itu, termasuk panitranya. Ini kan gila ini, begitu. Ya, jadi Hakim Agung ini kan bukan makhluk yang turun dari langit. Dia itu kan mulai karir dari bawah. Dari hakim di pengadilan kelas 2 dulu ya, putar. Jadi budaya mencari uang dalam urusan perkara ini kan mereka sudah terlatih. Bahkan menjadi mata pencaharian yang penghasilannya jauh lebih besar dari gaji yang dia terima. Bukan kayak Hakim Agung itu pendapatannya sudah sangat besar. Tidak. Walaupun besar dibandingkan dengan hakim-hakim lain, tapi pendapatan dari jual beli putusan itu jauh lebih besar. Jadi untuk
Jadi sekali kedip 800 gitu ya. Ya pokoknya kalau bicara perkara itu kita kan juga banyak nguping dari pengalaman teman-teman, dari pencari keadilan yang bercerita. Itu angkanya gede sekali. Gede, miliar. Jadi yang 800 ini kecil sebetulnya. Kecil dan Itu juga baru satu kasus ya, Pak? mungkin 800 ini yang ditemukan di situ. Iya. Nah, Atau pembayaran yang sekian. ya pembayaran yang kesekian kali. Nah itu. Jadi karena ini hakim-hakim agung itu adalah orang yang tadinya ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, hakim tinggi dan lain-lain, sudah terbentuk karakter korup. Jadi begitu mereka sampai di sana, jaringan mereka itu yang dibilang struktur tadi itu ada sampai di bawah. Tidak hanya di Mahkamah Agung, tapi kaki tangannya di setiap pengadilan negeri, di setiap daerah itu ada. Jadi bagi yang berduit dan ketemu jaringannya itu udah pasti menang. Walaupun kasusnya posisi hukumnya lemah. Mereka sangat mudah untuk cari argumentasi. Putar cari alasan. Kalau enggak ya paling gampang di NO kan. Yang seperti Pak Fikar bilang tadi. Oh gitu ya. Nah, saya ke Bang Emerson dulu. Ya. Bang Emerson, sebetulnya penangkapan terhadap Hakim Agung ini dan sejumlah orang ini merupakan prestasi KPK atau memang sudah sedemikian buruknya aparat penegak hukum kita ini? Iya, saya pikir dua kombinasi ya. Pertama prestasi KPK, kedua si hakim lagi apes. Lagi apes Lagi aja? apes ya gitu ya. Si hakim atau si pegawai Mahkamah Agungnya lagi apes gitu ya. Nah, Atau sudah sedemikian vulgarnya praktek suap menyuap ini? ya kalau praktek suap menyuap sebenarnya udah lama betul ya. Dari ICW riset 2001, ada beberapa kasus-kasus yang juga pernah dilaporkan misalnya pihak-pihak pencari keadilan gitu ya. Ini kan sebenarnya udah terjadi udah lama gitu ya. Di 2001 ada, kita ingat kasus Andin Wahyudin, dia melaporkan dugaan suap Hakim Agung dan mantan Hakim Agung waktu itu. Kemudian ada kasus yang tadi saya sebut Harini Wiyoso gitu ya, yang berupaya menyuap Ketua Mahkamah Agung walaupun hanya berhenti di Harini dan juga pegawai Mahkamah Agung, ada pegawai yang lain. Nah, ada juga ya terakhir ya tadi yang sekarang yang lagi apes. Jadi sebelumnya tidak ada satupun yang melibatkan tidak ada satupun yang kemudian terjerat oleh Hakim Agung. Sejauh ini KPK prestasi dalam konteks hakim pengadilan itu baru mulai di tingkat pengadilan pertama atau banding pengadilan tinggi plus tambahan hakim pengadilan tipikor. Hakim pengadilan tipikor yang sehari-hari memeriksa dan mengadili perkara korupsi itu seringkali juga terlibat dalam kasus korupsi. Jadi ada beberapa hakim. Jadi catatannya misalnya ICW paling enggak sekitar ada 24 hakim sejak 2004 sejak KPK. Hakim tipikor? Hakim hakim campur semua, hakim pengadilan negeri, tata usaha negara, kemudian juga ada hakim tipikor yang terjerat dalam kasus korupsi. Jadi ada 24 hakim yang terjerat dan memang nih paling banyak tangani oleh KPK. Di luar KPK tidak banyak kasus ya yang berhasil ditangani penegak hukum yang lain seperti kejaksaan kepolisian yang itu melibatkan hakim, karena hampir semua kasus ini kan selalu bicara soal tips trik gitu ya, upaya menghindari mengelabui penegak hukum gitu ya lewat tangan ketiga gitu ya. Nah, makanya mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi kita selalu bilang bahwa karena praktek mafia hukum itu juga masih begitu merebak di sana, ini ibarat kayak pasar terbuka, Mas Sebastian Salang. Jadi pasar terbuka itu maksudnya apa? Ada penjual, perantara, ada pembeli. Nah, kan kalau bicara soal praktek mafia hukum itu kan cuma ada dua, suap menyuap atau pemerasan. Suap menyuap atau pemerasan maksudnya begini. Di beberapa kasus sih sebenarnya pencari keadilan sebenarnya pinginnya normal-normal aja, Bang Petrus ya. Jadi pinginnya normal, tapi ketika dia di tanda kutip diganggu oleh oknum, dia bilang, "Bapak mau menang nggak? Kalau mau menang harus bayar. Kalau enggak, kelompok sebelah nih lawan Bapak akan bayar nih," gitu ya. Nah, dengan posisi itu kan nggak ada pilihan tanda kutip ya bagi pencari keadilan, para pihak ya, daripada kasus gua kalah, kemudian kerugiannya lebih besar lagi, mending gua bayar sekian. Tapi bisa juga nggak ini jualannya pengacara nih? Sangat mungkin jualannya pengacara. Jadi ada juga yang istilahnya begini. Pengacaranya provokasi. Provokasi bener, bahkan
Ada kasus yang menarik dulu, ada kasus di Pengadilan Tinggi di Jakarta, bagaimana tanda kutip si klien itu dikerjain oleh si hakim, si pengacara ini, si klien dibohongin, hakimnya minta misalnya sampai 1 miliar. Ya kan nggak ada yang bisa konfirmasi hakim. Betul, nggak ada yang konfirmasi hakim. Ya. Nah ternyata katanya di setor itu cuma 20%-nya, 80% diembat. Jadi kan betul kayak Bang Sebastian Salang bilang, kan nggak mungkin juga si klien akan konfirmasi nanya, Pak betul Pak Ketua Hakim, emang Bapak betul yang minta, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Itu konyol namanya, bahkan bisa dapat double hukuman kalau begitu yang terjadi. Nah sangat mungkin terjadi begitu. Jadi tapi di beberapa kasus itu juga karena inisiatif si hakim. Jadi inisiatif hakim, jadi mungkin karena dia nggak mungkin lah, masih hakim langsung ke klien, ke para pihak pencari keadilan, dia pasti akan lewat kaki tangannya, lewat tangan kedua. Nah bahkan di beberapa misalnya dari beberapa riset atau pantauan yang pernah kita lakukan waktu di ICW, itu ada istilah begini, kalau ingin menang kasus korupsi, menang perkara di tingkat tertentu, mungkin sebut aja misalnya di Mahkamah Agung gitu ya, pakai pengacara ini aja. Jadi istilahnya pengacara ini karena apa? Dia punya rekanan, punya kenalan atau bahkan jaringan di dalam gitu ya. Jadi kalau mau menang pakai ini. Tapi kalau di KPK ada begitu juga nggak? Nah KPK kan bisa konon katanya ada juga pengacara yang ada asosiasinya, ada kartu namanya. Itu mereka untuk dagangkan di luar, belum tentu di dalamnya benar. Iya. Jadi kalau itu kan ada yang bilang kayak istilahnya nembak dari pelana kuda bang ya. Jadi itu gambling, kadang gambling bisa benar bisa enggak. Misalnya kita ambil kasus Aji Samsudin tuh bos, yang katanya bisa tadi ada penyidik KPK kan yang menentukan nih diproses atau tidak prosesnya, artinya apa? Semua institusi itu rentan terhadap praktek korupsi. Bahkan di KPK pun itu beberapa kali kasus suap, menyuap, penyimpangan anggaran itu pernah terjadi. Apalagi di Mahkamah Agung saya pikir. Jadi kalau judulnya ini ada tikus di Mahkamah Agung, ini bukan tikus yang baru kali ini ya. Jadi dan kemudian apa betul ini tikus atau misalnya ini buaya gitu ya. Jadi bisa lebih gede gitu bos. Karena kalau tikus kan kecil ya, cuman gerogot aja. Tikusnya banyak. Mungkin tikusnya banyak. Ya Bang Fikar. Ya. Apa sih pelajaran yang paling penting dari kasus ini? Karena tadi Bung Emerson bilang ini baru pertama loh KPK menangkap Hakim Agung. Ini baru pertama. Makanya saya bilang ini udah runtuh betul ini lembaga peradilan kita. Karena yang kita sebut sebagai agung itu udah nggak ada lagi. Begitu. Nah pelajaran pentingnya apa nih bang? Nah sebelumnya itu juga sekjennya loh, sekjen Mahkamah Agung. Itu juga. Nah bayangin jantungnya Mahkamah Agung itu justru dia yang mengatur permainan gitu. Ini gimana bang? Itu tadi betul itu indikasi runtuhnya keadilan secara menyeluruh di Indonesia. Sebenarnya ini gambarannya seperti sekarang ini gitu. Ya artinya orang Indonesia berharap Mahkamah Agung itu menjadi benteng terakhir dari orang mencari keadilan gitu. Ya, tetapi justru di dalam benteng itu sendiri terjadi korupsi kan begitu, terjadi penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Nah, akhirnya kan juga kalau menurut saya sedikit banyak ini akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ya itu pasti itu kalau menurut saya pasti kalau disurvei ya pasti ada peningkatan tuh di situ ya. Nah sebenarnya kalau orang beragama itu ada hikmahnya sebenarnya, ya. Ada hikmah. Setiap musibah, di balik musibah ada hikmahnya. Nah, hikmahnya itu adalah terutama bagi perkara-perkara perdata, ya lebih baik diselesaikan tidak melalui forum peradilan, gitu, ya. Maksud saya selesaikan di luar pengadilan. Pengadilan. Jadi forum-forum perdamaian gitu ya, apakah itu arbitrase atau apakah itu mediasi, pertemuan-pertemuan yang kemudian mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan penyelesaian yang di luar pengadilan. Saya kira itu lebih baik gitu. Artinya maksud saya mari kita mendorong masyarakat Indonesia menyelesaikan sengketa itu, terutama sengketa perdata di peradilan. Kalau bisa
sengketa pidana pun yang menurut saya kerugiannya tidak terlalu secara keperdataan tidak terlalu besar, secara pelanggaran hak asasi manusia juga tidak terlalu mencolok gitu ya. Saya kira diselesaikan lebih baik diselesaikan di luar peradilan gitu ya. Meskipun kita memang butuh pengadilan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari di setiap negara gitu. Karena memang pasti ada sengketa-sengketa yang merugikan kepentingan umum itu pasti ada. Gitu. Jadi dengan begini katanya menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, itu Itu memang udah parah betul peradilan kita. Tapi tadi kita sudah bicara bagaimana modusnya, bagaimana permainan, bagaimana bagi-baginya itu sudah dibahas. Nah, saya ingin ke Bang Petrus dulu. Ini khusus soal Hakim Agung ini. Konon beliau ini itu pernah bermasalah. Pernah diperiksa oleh KPK, gitu ya, terkait dengan kasus apa ya? Toilet bukan? Bukan. Oh, ini yang Nur Hadi kalau nggak salah. Ya kayaknya berkaitan dengan itu. Lalu kemudian beliau ini pernah tidak lolos di DPR ketika proses fit and proper test karena dia melakukan upaya untuk menyuap anggota DPR. Itu tahun 2013. Tapi lucunya 1 tahun setelah itu dia terpilih menjadi menjadi Hakim Agung begitu. Nah ini gimana Bang Petrus melihat? Artinya kalau kita bicara soal track record sebetulnya orang ini sudah dari dulu pemain. Itu gimana? Iya, jadi proses rekrutmen Hakim Agung ini di Komisi 3 juga kan di sana juga kita dengar itu rentan dengan transaksi. Ya, apalagi Komisi 3 DPR RI itu juga merupakan oknum-oknumnya itu bagian dari kaki tangan mafia peradilan. Mereka bisa masuk kemana-mana, termasuk pasang orangnya di Mahkamah Agung. Apalagi sebagian di Komisi 3 itu juga ada yang punya kantor advokat, walaupun mereka tidak praktek. Jadi kepentingan untuk membangun jaringan itu sangat, makanya orang seperti Dimiati kok bisa lolos. Nah, itu jadi pertanyaan. Ya, jadi itu salah satu sebab. Tidak lolos, tidak diloloskan karena ada upaya itu. Kok bisa 1 tahun kemudian Diloloskan. Nah, jadi itulah permainannya, dan itu pasti ada mafianya yang ngatur. Mafia-mafia besar yang berkepentingan dengan misalnya taruhlah mafia tanah. Dia perlu punya orang di Mahkamah Agung. Dia perlu punya orang di Komisi 3. Dia perlu punya orang di pemerintah daerah, di kantor pertanahan dan lain-lain. Jadi mereka itu sesulit apapun mereka bisa loloskan. Tambah lagi Komisi Yudisial juga lemah dari perundang-undangannya, sering dulu kan sampai di revisi undang-undangnya ya. Bagaimana kerjasama antara Komisi 3 dengan Mahkamah Agung dalam penyusunan RUU Komisi Yudisial itu mereka memperlemah supaya fungsi pengawasan Komisi Yudisial itu jangan terlalu jauh memasuki hal-hal yang bisa menghambat permainan mereka entah di Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri. Jadi lembaga pengawasan terhadap hakim, entah itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal dari Komisi Yudisial itu harus dievaluasi. Kalau perlu, ya seperti yang kita pernah diskusi, lembaga pengawasan penegak hukum ini dibentuk satu badan saja, sehingga mereka bisa masuk ke hakim, polisi, jaksa, termasuk lembaga pemasyarakatan. Wah, itu kalau begitu dan mereka harus kuat sama dengan KPK. Iya, Pak. Bisa-bisa dia jadi mafia baru nanti. Oh tidak ya kan? Enggak. Enggak, dan harus jangan gunakan para mantan hakim, mantan polisi, mantan jaksa, tapi ambillah orang-orang muda seperti saya pernah bilang, seperti orang-orang muda di ICW itu mestinya dipasang di lembaga-lembaga yang khusus mengawasi pelaksanaan tugas-tugas badan peradilan. Ya, itu kalau tidak dipilih oleh DPR. Kalau dipilih oleh DPR ya. Nah, itu dia. Jadi ya kita tidak akan selesai dengan persoalan ini. Jadi lembaga yang mengawasi perilaku hakim, jaksa, polisi
itu harus diperkuat dan diberi ya setengahnya seperti KPK lah. Walaupun KPK di rejim sekarang ini kan kelihatan mulai diperlemah. Beda dengan KPK rejim sebelumnya, itu betul-betul walaupun korupsi ini tetap jalan tapi tiarap mereka. Ini orang sudah tidak tiarap lagi. Tidak tiarap. Ya, Son, yang ICW selama ini soroti dari sisi rekrutmen ya. Dari sisi rekrutmen hakimnya gimana ini? Karena kalau tadi kita lihat ini, kalau hari ini ditangkap kan begitu kita buka rekam jejaknya, nanti orang bilang ini nggak heran ini. Rupanya orang ini gimana nih Anda melihat? Ya, jadi memang mau nggak mau kemudian orang akan merujuk ke proses seleksi sebelumnya ya. Kan seleksi hakim agung tuh ada komisi yudisial, juga ada Mahkamah Agung yang terlibat, di ujung nanti adalah DPR. Di kasus yang hakim ini, hakim agung yang tertangkap OTT KPK ini kan di 2013 tadi ada skandal istilahnya lobby toilet kalau nggak salah, karena jadi dia bertemu dengan anggota DPR di toilet, walaupun sebenarnya waktu itu sudah diperiksa juga katanya di internal Mahkamah Agung dan komisi yudisial katanya dianggap tidak terbukti gitu ya. Cuman kan ya proses suap menyuap kan juga mungkin nggak dilakukan di toilet ya, tapi di tempat yang lain. Artinya apa? Bisa saja sebenarnya bahwa secara rekam jejak orang ini bermasalah, tapi ini tidak diketahui oleh entah DPR atau diketahui tapi justru dibiarkan. Ini yang kemudian juga banyak kecurigaan muncul, jangan-jangan ada transaksional nih di balik pemilihan calon hakim agung itu di Mahkamah Agung. Nah, pandangan ini sebenarnya bukan sah saja. Ini merujuk ke pengalaman sebelumnya. Mungkin masih ingat kasus cek pelawat, suap pemilihan deputi gubernur BI Miranda Gultom waktu itu ya, di mana misalnya ada duit 24 miliar yang kemudian beredar dalam bentuk cek pelawat ke sejumlah anggota DPR. Ini calon deputi gubernur BI, pemilihan deputi gubernur BI di Mahkamah Agung atau minta jadi hakim agung. Saya pikir posisi ini sangat terbuka. Dalam artian diperdagangkan ya. Artinya apa? Karena tadi seperti Bang Petrus sampaikan, dengan posisi dia sebagai hakim agung, itu kan dia akan memeriksa mengadili perkara di ujung, gitu ya, entah kasasi atau peninjauan kembali. Dan bagi praktek mafia hukum ini bisa jadi ladang duit baru nih. Jadi kalau mau menang ya pilihannya adalah ketika proses seleksi di DPR fit and proper test. Kan fit and proper test seringkali jadi fit and property itu. Jadi, kalau dianggap tidak steril ya. Dan itu dalam obrolan-obrolan informal kalau DPR itu kan dibilang, oh kalau si ini orangnya partai ini. Betul. Si ini dukung oleh partai ini. Jadi mereka ini wakil dari kelompok-kelompok itu jadinya. Sudah dikapling. Iya, ada istilah kapling-kaplingan, ada istilah pasar terbuka tuh. Kaplingan pasar terbuka tuh maksudnya apa? Jadi sebenarnya mungkin sudah ada, jadi dari sekian 10 nih, kan 10 kandidat yang akan dipilih 15. 10 udah dipegang mungkin partai, 5 masih terbuka. Terbuka itu dalam artian ya cobalah pilih di mana tergantung lobbynya dan begitu ya. Nah, posisi-posisi itu yang kemudian sangat mungkin kecurigaan publik muncul soal jangan-jangan bisa diperjualbelikan nih. Karena memang ada banyak rumor terkait dengan isu soal pemilihan hakim agung di DPR gitu ya. Ada rumor-rumor mengatakan kalau mau suap menyuap di itu bukan dalam artian duit, Bos. Suap menyuapnya, transaksinya itu nanti kalau dia jadi hakim agung, ya dia bayarnya di perkara itu. Jadi tinggal pesen tuh misalnya ada kasus nih, lo kan dulu gue yang pilih. Bantuin dong, kayak gitu-gitu. Atau janjinya aja adalah atau begitu ada telepon dari Senayan, jadi hakim agungnya siap bos, siap. Ada perintah, amankan bos. Ada arahan, kan kalau begitu ya. Jadi ini saya nggak tahu apakah lobby ini kan lobby dalam konteks di dunia bisnis, di politik sebenarnya sah saja. Tapi lobby-lobby yang kemudian itu mencederai integritas itu atau tanda kutip bahkan diperdagangkan, ada praktek suap menyuap, itu nggak boleh. Jangan sampai yang tadi tuh lobby-lobbynya tadi itu kemudian berujung pada didagangkan gitu ya. Kewenangan anggota DPR itu dengan misal nanti kalau dia jadi anggota DPR hakim agung kemudian ya tadi tinggal pesan telepon masuk tuh barang tuh. Jadi sesuai dengan request gitu ya. Gimana Bang? Ini serba salah kita. Jadi persoalannya rupanya ini sudah dari proses rekrutmen ini.
Jadi bagaimana dong? Kita harus mulai dari mana? Bingung juga kita ini kalau kayak gini. Artinya korupsi di kita itu sudah menjadi korupsi struktural, korupsi yang sistemik gitu ya. Ya, artinya kuncinya di setiap ada kekuasaan, di situ ada korupsi, sekecil apapun. Ya. Umpamanya di level yang paling bawah untuk ngurus surat di kelurahan kita harus dapat pengantar dari RT. Nah, itu mungkin RT nggak minta, tapi sebenarnya udah mulai dari sana sebenarnya. Ya, entah lebaran, entah apa kan. Nah itu yang pola relasi yang seperti itu yang kemudian menimbulkan korupsi menjadi menggejala di mana-mana gitu. Karena ya mungkin juga ya, saya tidak menyalahkan sikap bangsa kita yang toleran, baik sama orang, kalau dikasih kebaikan kemudian baik. Saya tidak menyalahkan itu gitu. Tapi ada porsinya gitu ya. Memberi pada porsi tertentu mungkin itu masih wajar gitu. Tetapi ketika memberi itu dikaitkan dengan kekuasaan, dikaitkan dengan permintaan sesuatu kepada yang punya kewenangan, nah itu saya kira itu sudah bisa dikualifikasi sebagai korupsi. Tapi saya melihat begini, korupsi di Indonesia ini sudah menjadi struktural, ya. Maksudnya di mana ada kekuasaan di situ ada korupsi. Atau bisa kita sebut ini sudah sistemik gitu. Sudah menjadi melekat pada sistem yang sulit kita kita hilangkan gitu. Karena apa? Kita seringkali juga begini, mau ngurus surat ke kelurahan, ke RT, ada Indo kasih uang rokok. Nah, itu yang sebenarnya mulai dari yang seperti itu. Uang rokok, uang Iya, kadang-kadang memang kita ini terlalu baik ya. Ini kultur kita orang Indonesia ini memang nggak diminta pun. Kadang-kadang kalau mereka sudah ini kita nggak enakan dikasih gitu ya. Tapi ini semakin menarik. Nah, Bung ini bilang bukan cuma satu tikus, banyak tikusnya di sana gitu ya. Nah, tadi kita singgung soal Hakim Agung. Hakim Agung ini dipilih oleh DPR, di mana DPR kita terdiri dari saat ini 9 partai, begitu. Nah, ketika proses pemilihannya di sana kan nggak bebas kepentingan juga, begitu. Bagaimana untuk menghindari masuknya kepentingan dari sekian banyak itu, ada 9 partai misalnya masuknya kepentingan, kan bisa saja. Karena DPR yang milih, mereka sudah utang budi sama partai-partai yang ada, begitu telepon, tolong amankan ini ya, begitu. Tolong ini diurus ya. Kalau kayak gitu gimana tuh, Bang Petrus? Ya, jadi aturannya harus diubah. Jadi seleksi Hakim Agung atau seleksi pejabat lainnya itu lebih baik diserahkan ke kalangan akademisi atau pihak kampus. Jadi yang menguji rekam jejak dan tes kemampuan lainnya itu betul-betul dilakukan oleh orang yang ahli. Kalau diserahkan kepada Komisi 3 dengan banyak juga yang pengetahuannya datar-datar aja, itu ya hasilnya seperti sekarang ini, ya. Apalagi mereka sendiri berkepentingan. Jadi menurut saya seleksi Hakim Agung itu sebaiknya tidak dipercayakan kepada Komisi 3. Jadi lebih baik Komisi 3 dan mungkin juga Mahkamah Agung tunjuk salah satu perguruan tinggi atau rekrut beberapa pakar dari beberapa fakultas hukum, ya, dosen-dosen yang betul-betul terpilih. Mereka lalu melakukan seleksi seperti halnya seleksi tentang pimpinan KPK. Itu kan mereka ambil dari masyarakat yang memenuhi syarat, mendaftar, kemudian dites beberapa kali sampai mendapatkan jumlah tertentu, dikirim ke presiden, presiden memilih, lalu DPR tinggal ketok. Nah, kalau Hakim Agung ini kan dari Komisi Yudisial, internal Mahkamah Agung, Komisi Yudisial baru masuk ke DPR, di sana mereka lah yang menentukan. Itulah terjadi kompromi macam-macam, dan kompromi itu tidak terhindarkan. Karena apa? Karena Komisi 3 itu juga mereka masing-masing punya bisnis. Jadi pengamanan dari aspek hukum itu juga mereka butuh.
Karena itu dia perlu pasang orangnya di mana-mana, di Mahkamah Agung, di Kejaksaan, di Kepolisian. Kita bayangkan bagaimana Komisi 3 kalau ke daerah dengan segala kekuasaannya yang namanya Kapolda, Kajati itu bungkuk-bungkuk sama mereka. Mereka itu udah kayak raja-raja. Apalagi mau ketemu dengan rakyatnya. Itu nggak mungkin. Jadi harus dirubah aturannya, ya, kemudian pangkas kewenangan DPR untuk seleksi hakim agung. Atau misalnya kalau dia mau jadi hakim jangan diserahkan ke Komisi 3. Misalnya di sana diserahkan ke komisi yang tidak ada hubungan dengan pengawasan komisi terhadap lembaga penegak hukum, mitra kerjanya itu. Begitu. Ya, jadi Bung Eson, Ya. ini kalau kita ngomong soal korupsi kan teorinya kan selalu mereka bilang kalau uangnya tidak cukup maka dia cenderung mencari penghasilan tambahan, kan selalu begitu, Ya, betul. ya kan? Tapi kalau Mahkamah Agung itu apa nggak cukup duitnya? Nah, ini yang juga kita prihatin ya, artinya Hakim Agung itu kan gaji luar biasa, ada peningkatan yang sangat fantastis lah ketimbang mungkin 10-20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi Hakim Agung gajinya saat ini ada ratusan juta. Nah, isu soal kerakusan atau jangan-jangan tadi dia pingin balik modal. Jadi balik modal itu jangan-jangan ada proses-proses di awal untuk jadi Hakim Agung yang dia harus keluarkan atau ngutang sana sini untuk misalnya untuk membayar itu. Nah, ketika itu terjadi, saya pikir ada soal gaya hidup, ada soal tuntutan lain gitu ya. Ini nggak akan mungkin bicara soal lembaga ini, itu bisa jadi benteng terakhir mendapatkan keadilan, Bos. Pikiran dia ada pikiran-pikiran bagaimana misalnya mengembalikan modal, bagaimana misalnya dia memenuhi hasrat dia soal gaya hidup. Nah, ini kan juga tidak bisa dipungkiri isu soal pengawasan tuh yang lemah gitu ya, baik di internal Mahkamah Agung sendiri atau juga di Mahkamah Agung. Bahkan tadi Bang Petrus itu juga menyinggung soal bahkan proses seleksi di parlemen kan. Jadi proses seleksi yang katanya fit and proper test itu seringkali diplesetkan banyak orang jadi fit and property. Jadi berapa banyak yang bisa diberikan, berapa bentuk barang yang bisa disodorkan gitu ya. Walaupun ini kan rumor yang kemudian kalau dilihat di beberapa kasus-kasus tertangkap tangan kan ini hanya Hakim Agung ya, ada lagi komisi-komisioner yang juga ketangkap, yang itu semua produknya DPR juga, Bos. Jadi artinya apa? Rekam jejak ini sebenarnya menjadi penting untuk diperkuat, ditelusuri. Kalau rekam jejaknya buruk ya sebaiknya jangan dipilih. Iya. Bukannya justru dipilih oleh teman-teman di parlemen. Tadi semangatnya mungkin di undang-undang semangat konsepsi ideal. Artinya orang-orang DPR, orang-orang yang terpercaya betul-betul wakil rakyat. Tapi kan ketika masuk ke gedung parlemen sendiri, orientasinya juga beda. Kepentingan partai, kepentingan pribadi dan sebagainya. Gitu. Ya, Bang, tadi disinggung soal ini proses pemilihan Hakim Agung. Ini salah satu contoh aja. Hakim Agung. Ya, jadi ini menjadi pelajaran. Orang yang kebetulan ini orang kalau kita lihat track recordnya sudah bermasalah berapa kali, tapi kok DPR masih milih. Nah, karena itu ini untuk perbaikan ke depan, apakah Hakim Agung itu memang mesti dipilih oleh DPR atau bagaimana? Atau sebaiknya bagaimana ini? Kalau belajar dari pengalaman di negara, karena kalau kita belajar, kalau kita baca-baca ya dokumen yang namanya Hakim Agung di negara lain itu memang itu manusia setengah dewa gitu. Ya kan? Betul. Gitu. Nah, ini gimana nih supaya kita sama gitu? Ya. Idealnya Mahkamah Agung itu memang diisi oleh para dewa gitu ya. Bukan setengah aja ya? Bukan setengah Bang, tapi dewa ya. Para dewa ya. Para dewa yang sudah tidak lagi memikirkan soal materi. Sebenarnya itu yang ideal tuh seperti itu. Konsep dasarnya. Konsep dasarnya ya. Tetapi kan kita juga tidak bisa menghindar dewa sekalipun sepanjang itu disandang oleh manusia, nah,
manusia, maka kemanusiaannya tetap akan muncul gitu. Iya kan? Bahwa dia punya sifat ingin lebih, rakus, itu nggak bisa dihindari gitu. Nah, karena itu pengawasannya adalah digeser ke sistem. Jadi pengawasan yang sistemik gitu. Nah, itu yang menurut saya yang menjadi kepentingan kita adalah bagaimana menciptakan pengawasan sistemik terhadap dunia peradilan kita gitu. Nah, kenapa ada orang bilang, kan Pak sudah ada komisi yudisial. Betul, itu pengawasan sistemik tuh. Karena komisi yudisial dari awal mengangkat sampai dia menilai putusan juga bisa, punya kewenangan komisi yudisial itu. Nah, cuma sekarang apakah itu efektif, kan itu persoalannya. Ya kan? Secara ada memang lembaga yang mengawasi para hakim agung ini secara sistemik, ada namanya komisi yudisial. Tapi tumpul. Nah, itu soalnya. Itu soalnya bahwa mestinya kalau dulu saya membayangkan komisi ini akan menjadi sangat aktif gitu. Artinya dia ada review umpamanya sebulan sekali terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung umpamanya. Betul. Atau terhadap hakim-hakim yang memutus perkara, ada review entah sebulan sekali, entah 3 bulan sekali, menurut saya harus ada. Nah, kalau itu dilakukan dan dibuka, ya diumumkan pada masyarakat, betul. saya kira hakim itu juga akan mikir dan diumumkan ini keputusan ini hakim ini yang buat nih. Itu. Nah, cuma ya, tadi ini kan konsepsi ideal Bang Fikar ya. Nah, sayangnya yang terjadi di Indonesia itu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu kayak Tom and Jerry tuh. Beberapa kali kan sebenarnya ada kasus Hakim Agung itu melaporkan komisioner Komisi Yudisial ke penegak hukum yang lain, kepolisian, karena dianggap mencemarkan nama baik atau misalnya posisi dia terganggu dan sebagainya. Ini yang kemudian ya tadi posisi Komisi Yudisial kayaknya kok untuk konteks Mahkamah Agung kayaknya nggak terlalu kuat ya, seperti itu Bang, kalau pandangan saya. Memang kalau orang Komisi Yudisial itu mau cari selamat-selamat aja susah juga. Diskusi makin menarik dan tidak terasa kita sudah hampir ada di penghujung ya. Karena banyak sekali hal-hal menarik yang kita bahas dalam topik ini. Nah, di bagian yang terakhir ini saya ingin ajak Bang Fikar dulu. Kalau kita bicara kayak begini rasanya kita makin pesimis nih. Ya kan? Kita makin pesimis ini proses penegakan hukum kita. Lalu gimana caranya supaya kita punya harapan lagi gitu? Bahwa kita ini masih punya masa depan gitu. Orang masih bisa berharap pada aparat penegak hukum. Memang terakhir ada kesadaran bahwa korupsi sudah menjadi sesuatu yang sistemik. Korupsi menjadi struktural. Hampir di segala struktur di mana ada kekuasaan, di situ ada korupsi. Kan begitu, ya kan? Nah, karena itu kemudian lahir itu Komisi Yudisial. Nah, mestinya secara ideal Komisi Yudisial itu mengisi peran itu. Ya, peran-peran di dalam sistem yang seharusnya dia menjadi pengawas gitu, terutama di peradilan. Karena kan korupsi di peradilan itu yang paling parah gitu, karena itu muara dari kepentingan kita semua. Mestinya lembaga yang gajinya paling gede di Indonesia ini ya Komisi Yudisial ini. Mestinya begitu. Karena dia yang mengawasi peradilannya, menjamin. Iya. Atau dipakai sistem bonus penghargaan. Berapa banyak dia menangkap hakim yang nakal gitu ya, maka itu akan tambah bonus gitu ya. Nah, mestinya ada ini. Ada juga reward kayak gitu ya, benar juga. Karena kita tahu sendiri gitu ya, dunia peradilan itu dari mulai masuk kita ke dalam satu sistem peradilan itu sampai di ujung itu ada korupsi. Ada peluangnya, ada peluang. Itu ada peluang korupsinya gitu. Nah, itu yang sebenarnya seharusnya Komisi Yudisial masuk di sana gitu. Masuk di sana dan tentu saja itu tadi saya setuju tuh sistem bonus itu tadi. Jadi supaya Komisi Yudisial kerjanya terpacu lagi gitu. Ya, artinya meskipun itu memang core bisnisnya, tugas utamanya mengawasi hakim gitu ya. Tapi juga harus ada reward lah. Ya, harus ada reward agar dia bekerja dengan baik, karena apa? Percaya atau tidak, tiap hari itu yang namanya penyelewengan di pengadilan itu ada gitu. Ada, ya, itu betul. di depan mata kita. Nah, gitu. kalau lihat Komisi Yudisial sekarang ini memang gimana?
Ini mereka sudah bekerja atau masih tidur aja nih? Menurut saya ya mungkin secara rutin mereka kerja, ada pengawasan, bikin laporan ini segala mungkin itu ada ya jalan gitu. Tetapi saya tidak melihat Rutinitas biasa. Nah, kerja rutin mungkin ada gitu. Tetapi mestinya rutinitas itu juga dibarengi dengan pengawasan yang tepat gitu. Sehingga kita betul-betul menangkap. Saya kira nggak berhenti, korupsi di pengadilan itu nggak berhenti. Ya. Soalnya Komisi Yudisial itu ngakunya sibuk sekali, Bang. Nah, Kita ngundang di acara titik temu ini, itu orang Komisi Yudisial bilang sibuk sekali. Bahkan nggak bisa datang karena masih ngantuk. Nah ini kan lucu, sesibuk apa sih? Kalau ada bobol kayak begini? Nah, memang gini, ada kecenderungan lembaga-lembaga di Indonesia itu tidak fokus pada tugasnya gitu. Tapi ada banyak pekerjaan lain yang ditawarkan oleh entah publik, entah instansi lain yang juga dikerjakan. Coba kalau diurut ya, anggota Komisi Yudisial itu dia pasti jadi tim apa gitu di pemerintahan. Tim inilah, tim itu pasti masing-masing punya tugas lain gitu. Dan itu sebenarnya menurut saya nggak boleh mestinya. Ya, meskipun memang itu kewenangannya gitu. Mestinya nggak boleh ex officio saja bahwa Komisi Yudisial itu punya kewenangan ini gitu. Jadi setiap saat dia bisa dipanggil oleh instansi lain untuk membantu gitu. Oke. Ya, Bung Eson. Ya. Ini boleh nggak kita mengatakan bahwa tertangkapnya Hakim Agung ini itu juga salah satu kegagalan dari Komisi Yudisial? Ya, kalau melakukan pengawasan. bisa juga dikatakan begitu ya. Artinya fungsi pengawasan Komisi Yudisial kan mulai dari tingkat pertama sampai juga di Mahkamah Agung, termasuk juga Hakim Agung. Nah, kalaupun terjadi kejadian seperti ini sebenarnya walaupun tidak mutlak Komisi Yudisial, tapi di internal Mahkamah Agung itu yang sebenarnya yang paling telak gitu ya. Mahkamah Agung dianggap tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara baik, bahkan kalau kita merujuk ada surat edaran atau maklumat di 2017, kalau ada kejadian-kejadian model seperti OTT tangkap tangan ini, yang bertanggung jawab itu adalah pimpinan atasan dia langsung. Atasannya siapa nih? Artinya apa? Hakim Agung, atasannya ada Ketua Mahkamah Agung. Oh. Nah, ini yang kemudian didorong, mulai muncul desakan-desakan nih untuk Ketua Mahkamah Agung sebaiknya mundur. Karena betul. dia gagal tuh melakukan fungsi pengawasan gitu ya. Tapi bentuk pertanggungjawaban dari Ketua Mahkamah Agung itu apa? Ya, Kalau minta pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawabannya gimana? itu yang juga agak susah kan. Kalau Hakim Agung itu biasanya kayak dia kalau misalnya melakukan tindakan tercela pidana bisa dituntut untuk berhenti ya. Tapi kalau kejadian-kejadian ini kan enggak. Artinya sepanjang tidak ada kondisi luar biasa, dia hanya mundur kalau pensiun sebagai Hakim Agung gitu ya. Nah, makanya kalau dia masih punya rasa malu sebaiknya mundur, Om. Tapi kalau nggak punya rasa malu ya seperti ini. Tapi di luar rasa malu itu ya tadi fungsi pengawasan dari Komisi Yudisial di eksternal itu perlu juga dikritisi tuh. Jadi bicara soal OTT KPK ini dan Hakim Agung ini kan paling tidak nextnya ada bicara dua hal, aspek pencegahan, aspek penindakan. Aspek pencegahan tadi perlu perbaikan fungsi pengawasan baik internal eksternal, bahkan sebaiknya kalau desakan banyak pihak masyarakat sipil sebaiknya Ketua Mahkamah Agung mundur karena gagal gitu ya melakukan fungsi pengawasan. Di luar aspek itu ada aspek penindakan. Aspek penindakan apa? Kami curiga, semua pihak curiga bahwa ini bukan perkara ini saja, praktek suap menyuap ini yang melibatkan panitera pegawai Mahkamah Agung atau misalnya Hakim Agung yang bersangkutan. Ini yang kemudian perlu diperluas, dikembangkan lagi oleh KPK, menelisik sebenarnya siapa saja di luar Hakim Agung ini yang juga terlibat. Kemudian yang kedua, perkara-perkara apa saja yang kemudian juga melibatkan Hakim Agung ini gitu. Jangan-jangan ini bukan setoran pertama, ini bukan perkara pertama seperti itu. Jadi dan terakhir hukumannya harus juga maksimal nanti di ujung. Betul. Karena apa? Di banyak kasus yang kita lihat rata-rata hukuman untuk hakim mafia hukum panitera itu nggak nyampe 10 tahun, Om. Jadi ada kasus misalnya kayak Nur Hadi itu nggak nyampe 10 tahun karena kortingan yang begitu banyak gitu ya. Ada mafia hukum yang juga dihukum 6 tahun. Artinya apa? Ke depan untuk pelaku-pelaku penegak hukum ini hukumannya harus maksimal, seumur hidup paling tidak. Gitu. Ya, Om Petrus, ini operasi tangkap tangan ini tidak tanggung-tanggung loh.
ada pengacara di situ. Lalu kemudian ada panitra di situ, Mahkamah Agung. Lalu ada Hakim Agung. Lalu ada pegawai-pegawai. Apa nih pelajaran pentingnya? Ini semua sudah terlibat ini. Nggak ada lagi yang selamat dari urusan hukum. Kalau model kayak begini ini memang betul-betul babak belur loh. Ya, jadi ini kegagalan 3 lembaga pengawas yang harus kita soroti. Kegagalan Komisi 3 DPR mengawasi mitra kerjanya di Mahkamah Agung, ya. Kemudian pengawasan internal yang istilahnya sekarang apa ya? Dulu Hawasda, sekarang apa? Bawas. Badan pengawas hakim-hakim di Mahkamah Agung tidak berfungsi sama sekali, ya. Kemudian Komisi Yudisial. Jadi mestinya selain Ketua Mahkamah Agung seperti yang dikatakan Pak Emerson tadi, dia harus mundur. Ketua Komisi Yudisial pun ini kegagalan dia juga harus mundur. Begitu juga Komisi 3 DPR RI. Harus mundur juga. Mereka harus punya sikap yang sama. Karena begini, mereka ini kan, lembaga ini kan, Hakim Agung itu kan ada di ujung, ya. Kita tidak melihat hanya perkara yang menyangkut mereka yang ditangkap kemarin, tetapi ini sudah bertahun-tahun, sudah merugikan banyak pihak. Banyak orang menderita kerugian akibat permainan suap di lembaga peradilan ini. Orang miskin, orang yang tidak punya uang, pilihannya kalah. Ya. Kita pun urus perkara yang tidak ada uangnya itu jangan berharap menang. Ya. Dan ini terus-menerus terjadi. Jadi kalau mekanismenya biasa saja, ya mereka ya dibiarkan, itu tidak akan terhenti. Jadi lebih baik harus dibudayakan, ya. Mereka secara ikhlas menyatakan mundur karena gagal. Ya, Ketua Mahkamah Agung gagal mempertahankan lembaga yang dikatakan sebagai mereka ini sebagai wakil Tuhan. Kemudian Komisi Yudisial juga gagal mencegah terjadinya praktek-praktek suap, bahkan sampai Hakim Agungnya ditangkap di gedung Mahkamah Agung. Lalu Komisi Yudisial, Komisi 3 di DPR, mereka berleha-leha, mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi di sana. Sampai sekarang kita belum dengar statement dari Komisi 3 DPR RI dan juga Komisi Yudisial tentang peristiwa ini. Oke, nah ini kita sudah betul-betul habis. Waktu kita sudah betul-betul habis, tapi kita perlu ini membuat closing statement dari kasus ini. Kira-kira closing statement Bang Fikar ini gimana gitu untuk menjadi pelajaran ke depan? Saya kira kalau dikembalikan kepada sistem, ya fungsi-fungsi itu sudah kita buat semua, termasuk fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial. Cuma pertanyaannya adalah apakah Komisi Yudisial sebagai pengawas kekuasaan kehakiman itu sudah bekerja secara efektif atau tidak? Itu sebenarnya pertanyaannya. Ya, kalau melihat bukan kasus memang ukurannya, bukan berapa kasus hakim tertangkap tangan sedang menerima suap umpamanya, bukan itu memang ukurannya. Tetapi itu juga menjadi satu menjadi satu harapan masyarakat bagaimana Komisi Yudisial bisa mengkritisi sistem yang berjalan di pengadilan, gitu. Ya, saya kira hampir semua pencari keadilan punya kritik terhadap jalannya peradilan di Indonesia. Ya, apakah itu soal menang kalah perkara, ya, apakah itu soal perlakuan umpamanya orang miskin tidak bisa menggugat ke pengadilan, gitu ya. Nah, itu saya kira perbaikan secara sistemik itu harus dilihat, gitu. Umpamanya diumumkan masyarakat miskin mau menggugat tidak perlu bayar, umpamanya seperti itu, ya. Nah, itu akan ada tersendiri, gitu. Artinya keadilan betul-betul ditujukan atau ditransfer sampai ke bawah, gitu, kepada masyarakat yang memang membutuhkan keadilan. Saya kira begitu. Ya, closing statement Bung Eson. Ya, jadi ini sebenarnya momentum untuk bersih-bersih mafia hukum di lembaga pengadilan, ya, bahkan di Mahkamah Agung, ya, karena kalau ini nggak dituntaskan oleh KPK, membongkar kasus ini secara lebih masif, gitu ya, terstruktur sistematis tadi, ya, ini takutnya kejadian seperti yang dulu-dulu. Jadi mereka hanya tiarap sebentar, berhenti sesaat, kemudian ketika ada dianggap reda, dianggap tidak kuat pengawasannya, mereka akan berulah lagi, praktek kembali mafia hukumnya.
Nah, ini nggak boleh dibiarkan karena seperti yang Bang Fikar katakan, Mahkamah Agung adalah benteng terakhir keadilan. Kalau benteng keadilannya sudah rapuh, orang nggak akan percaya tuh terhadap peradilan, bahkan mulai dari tingkat pertama, banding, bahkan di kasasi. Jadi momentum pencegahan, penindakan ini sebaiknya dimaksimalkan betul agar kejadiannya tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Nah, Son, ini aja, bisa nggak melalui panitra, melalui pegawai-pegawai di Mahkamah Agung itu bisa ditelusuri lebih jauh informasi mereka, teman-teman yang lain melakukan hal yang mereka lakukan nggak? Sangat mungkin, Mas. Jadi yang perlu juga Supaya didorong, dibongkar semuanya. yang perlu gitu. didorong oleh KPK adalah menawarkan para tersangka ini justice kolaborator. Ya. Jadi dengan tawaran ini dia akan dapat pengurangan hukuman nantinya di pengadilan, atau misalnya dia dapat perlakuan khusus, misalnya bisa saja misalnya ketentuan tersangkanya kemudian dia dipisah dengan tersangka yang lain karena tanpa ada informasi lebih lanjut dari para justice kolaborator ini, kemungkinan yang terjadi adalah upaya mafia ini untuk menutup itu tuh, menutup celah-celah ini. Jadi upaya untuk melokalisir kasusnya nggak kemana-mana. Ya, bila perlu tawarannya maksimal. Kalau kamu mau membongkar semua yang terjadi di Mahkamah Agung, kamu bebas gitu. Nah, ini dimungkinkan. Iya. Istilahnya kalau istilahnya kalau di luar negeri namanya plea bargain. Plea bargain itu artinya ada proses tawar-menawar. Kalau saya kerjasama dengan penegak hukum, apa konsekuensinya? Apa imbalannya? Apa kompensasinya? Jadi bisa aja tawarkan ke si tersangka ini yang kemudian diproses oleh KPK. Lo bantu gua bongkar siapa pelaku utamanya yang melibatkan hakim agung gitu ya, oknum hakim agung. Gua pastiin lu nggak akan dituntut seperti itu. Oke. Sistem itu ada Ya. sebenarnya. Ya. Om Petrus, setengah menit closing statement. Rekrutmen untuk menjadi hakim agung sebaiknya tidak lagi lewat Komisi 3 DPR RI dan juga Komisi Yudisial. Karena ketika dua lembaga ini menjadi tempat untuk menuju ke hakim agung, itu sama dengan mereka juga ikut membangun jaringan, karena bisa juga mereka sendiri menjadi calon-calonnya. Orang yang ingin memenangkan perkara di Mahkamah Agung ketika tidak bisa mendapatkan jaringan di luar, entah di pengadilan atau melalui pengacara-pengacara, bisa saja ada yang bisik-bisik kayak Komisi Yudisial. Oh ya, saya kenal kok, dulu kami yang jadikan dia hakim. Begitu juga Komisi 3. Jadi kalau mereka mengawasi, mereka cukup mengawasi, tapi mereka tidak boleh ikut menentukan si A, si B menjadi hakim agung, baik dari Komisi Yudisial maupun DPR RI Komisi 3. Oke. Ya, terima kasih. Akhirnya demikian diskusi titik temu pada hari ini. Tidak terasa waktu kita sudah berakhir. Saya Sebastian Salang bersama produser acara Edi Koko, lalu kemudian ada tim tenis, Bung Philip, Bung Chris, dan Mas Gading, lalu kemudian semua narasumber. Bang Fikar, terima kasih banyak. Bang Eson, Ya, terima kasih. makasih Bang Bang Bastian. Petrus, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam diskusi titik temu pekan depan. Terima kasih.